Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azria dari kelas A3 PDSD 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembelajaran di sekolah dasar. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa arti itu perencanaan pembelajaran? Perencanaan sendiri berarti adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif mengenai cara-cara atau sasaran-sasaran yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengartikan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah catatan-catatan pemikiran seorang guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran atau persiapan seorang guru ketika hendak mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, kira-kira apa aja sih unsur-unsur dalam perencanaan pembelajaran? Unsur-unsur dalam perencanaan pembelajaran dari yang pertama adalah pemilihan materi. Tentu saja ini merupakan unsur dari perencanaan pembelajaran karena pemilihan materi adalah artinya seorang guru menyiapkan atau memilih materi apa yang akan dibahas atau yang akan diajarkan kepada siswanya. Kemudian yang kedua adalah metode. Metode apa yang akan digunakan oleh guru tersebut ketika pembelajaran sedang berlangsung. Banyak sekali macam-macam metode yang dapat digunakan oleh seorang guru. Kemudian yang ketiga adalah media. Nah, media ini adalah media yang digunakan sebagai alat penunjang dalam keberlangsungan pembelajaran agar segala proses dan tujuan pembelajaran dapat lebih optimal lagi tersampaikan kepada siswanya. Kemudian yang keempat, alat evaluasi. Alat evaluasi ini bisa juga dikatakan sebagai alat penilaian atau unsur terakhir dalam perencanaan pembelajaran. Ketika rangkaian kegiatan pembelajaran sudah terlaksana, maka yang terakhir adalah proses penilaian, yaitu proses yang mengarah kepada penilaian dari segi afektif, kognitif, dan psikomotor. Lalu bagaimana sih langkah-langkah perencanaan pembelajaran di sekolah dasar? Berikut adalah langkah-langkah perencanaan pembelajaran di sekolah dasar. Pertama adalah merumuskan tujuan khusus beserta materinya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan tujuan khusus? Tujuan khusus adalah tujuan yang merupakan penjabaran dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sudah tersedia, yang dimana pada tujuan khusus ini harus mengacu kepada 3 aspek, yaitu aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Kemudian yang kedua adalah memilih pengalaman belajar. Bagaimana sih maksudnya memilih pengalaman belajar? Artinya belajar tidak hanya harus selalu mencatat dan menghafal, melainkan pembelajaran harus dijadikan sebagai suatu pengalaman bagi siswanya. Artinya siswa harus didorong secara aktif untuk melakukan kegiatan seperti mencari dan menemukan sendiri pengetahuan barunya. Sehingga ketika mereka melakukan hal tersebut secara mandiri, materi yang mereka dapatkan akan jauh lebih mudah diingat dan lebih lama ada dalam pemikiran mereka dibandingkan mereka hanya sekadar menghafal atau mencatat materi saja. Nah, dalam memilih pengalaman belajar ini, seorang guru bisa menyediakan atau mempergunakan model-model pembelajaran yang sudah tersedia yang mengacu kepada penemuan sendiri. Contohnya adalah discovery learning. Kemudian yang ketiga adalah menentukan kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan belajar mengajar ini, yaitu yang pertama adalah merumuskan materi apa yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua adalah merumuskan pendekatan, strategi, model apa yang akan digunakan dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah disusun atau yang telah dibuat. Yang ketiga adalah langkah-langkah pembelajaran yang dimana terdiri dari kegiatan pembuka dan kegiatan inti. Kemudian ada sumber dan media apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah poin keempat, yaitu melaksanakan perencanaan evaluasi dan pengembangan. Evaluasi berupa penilaian yang berisi teknik, bentuk, instrumen soal, kunci jawaban, dan penskoran. Evaluasi ini ditujukan untuk pengembangan kepada kegiatan belajar mengajar selanjutnya. Dalam perencanaan pembelajaran, ada 2 hal yang paling harus diperhatikan dalam perencanaannya, yaitu adalah RPP dan silabus.
RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dimana isinya merupakan seluruh komponen baik dari kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan, indikator, kegiatan, metode, sampai kepada proses penilaian. Sedangkan silabus adalah bagian dari kurikulum sebagai penjabaran kompetensi inti, kompetensi dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, dan pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil belajar, sehingga silabus ini menjadi dasar atau garis besar kegiatan pembelajaran atau dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan ketika akan melaksanakan proses pembelajaran. Sebagaimana pepatah berikut bahwa pembelajaran tanpa silabus bagaikan kehidupan yang tak tahu arah tujuan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala bentuk kekurangan dan jika ada salah-salah kata dalam penjabaran mengenai perencanaan pembelajaran ini. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.